Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar SKP3K Guru di tahun 2022. Yang mana kita bahas di sini, yang akan kita bahas dan analisis di sini adalah terkait dengan penetapan Praktek BKN NIP P3K Guru 2022 dan yang menjadi penentu cepat lambat jadwal penyerahan SKP 3K 2022-2023. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, di sini tentunya ini adalah salah satu info yang cukup ditunggu-tunggu oleh guru P3K yang akan menerima SK, yang mana di sini kita akan membahas secara lebih spesifik lagi Bapak Ibu terkait penetapan Praktek BKN dan penentu cepat lambat jadwal penyerahan SK P3K 2022. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini untuk mekanisme penetapan nomor induk P3K adalah sebagai berikut. Jadi kita berpedoman ya, payung hukum kita di sini Bapak Ibu itu berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018. Ini adalah dasar mekanisme penetapan nomor induk P3K. Jadi ada dasar hukumnya ya, supaya kita tidak mengada-ngada ya, yaitu berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 pastinya Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya nantinya itu untuk penerbitan NIP dan penyerahan SK, hal pertama dilakukan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian adalah yang pertama itu adalah mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi P3K. Ini kan sudah Bapak Ibu ya. Jadi melalui pengumuman pasca prasangga, pengumuman pasca sangga, nah di situ diumumkan bahwa pelamar ini yang dinyatakan lulus seleksi P3K. Nah, tentunya sudah jelas ya. Kemudian lanjut lagi. Yang kedua di sini Bapak Ibu adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi itu akan diangkat sebagai calon P3K dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Jadi yang dinyatakan lulus seleksi nantinya itu akan diangkat sebagai PPK ya, atau P3K. Nah, itu ada keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK Bapak Ibu. Ini alur yang kedua ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Untuk alur yang ketiga adalah keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu disampaikan kepada Kepala BKN Pusat untuk mendapatkan nomor induk P3K. Jadi nantinya dari daerah itu Bapak Ibu ya, jadi dari daerah yang mana dari daerah itu atau dari Pemda itu ada namanya PPK, itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Nah, PPK ini nantinya akan mengusulkan penetapan NIP. Jadi mengusulkan penetapan NIP kepada Kepala BKN Pusat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, pada saat pengusulan dari PPK itu masuk, dokumennya sudah masuk ke BKN, maka BKN itu butuh 25 hari kerja untuk penerbitan NIP P3K pastinya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat di sini dikatakan bahwasanya penerbitan nomor induk P3K diterima oleh guru P3K paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu, maksudnya seperti ini, bukan diterima oleh guru P3K sebenarnya, tapi diterima oleh Pemda ya. Nah, jadi pada saat usulan dari PPK itu masuk ke BKN, maka BKN itu punya waktu sebanyak 25 hari kerja Bapak Ibu ya, sejak penyampaian dari PPK. Nah, dan setelah penyampaian dari PPK, setelah 25 hari kerja, maka otomatis NIP P3K Guru itu akan terbit Bapak Ibu ya. NIP P3K Guru itu akan terbit dan diserahkan kepada Pemda. Nah, jadi setelah 25 hari kerja, maka nantinya akan turun pertek ya, pertimbangan teknis kepada PPK bahwasanya NIP-nya sudah terbit Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, kemudian lanjut lagi di sini. Ya, untuk urutan yang kelima di sini dikatakan guru PPK
menandatangani surat perjanjian kerja. Jadi pada saat NIP maksudnya di sini NIP P3K sudah diterima Pemda. Nah, NIP dari NI dari BKN inilah yang akan menjadi dasar untuk penandatanganan surat perjanjian kerja. Jadi nantinya kalau NIP sudah ada di tangannya Pemda, maka dari Pemda itu akan menyodorkan semacam surat perjanjian kerja untuk ditandatangani oleh guru PPK. Tentunya itu tergantung dari Pertek BKN. Itu tergantung dari perteknya BKN Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, kemudian di poin ke-6 nantinya Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian PPK itu akan menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, jadi nantinya itu PPK itu akan menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas Bapak Ibu ya, atau dikenal dengan SPMT. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketujuh di sini, surat melaksanakan tugas itu dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi PPK yang mengeluarkan SPMT. Nah, SPMT ini Bapak Ibu menjadi dasar untuk pembayaran gaji P3K pastinya ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu simak yang di paling terakhir di sini. Ini adalah aturan resminya Bapak Ibu, alur resminya berdasarkan PP yang tadi. Yang pertama itu adalah pengisian DRH. Setelah pengisian DRH selesai di suatu instansi, maka PPK daripada instansi yang sudah menyelesaikan pengisian DRH Bapak Ibu akan mengusulkan NIP ke BKN. Nah, di sini BKN butuh 25 hari kerja ya. 25 hari kerja untuk penerbitan NIP. Nah, setelah itu NIP itu akan diterima oleh Pemda. Nah, NIP yang diterima oleh Pemda Bapak Ibu itu akan menjadi dasar untuk perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini ditandatangani oleh guru P3K. Nah, setelah itu terbit SK P3K, kemudian ada SPMT juga. SPMT itu bisa terbit 30 hari setelah SKP 3K terbit, atau bisa bersamaan terbit dengan SKP 3K. Berarti TMT dengan SPMT-nya sama. Sudah banyak daerah yang melakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana target untuk SK terbit? Di sini kita bisa membuat analisis prediksi Bapak Ibu ya. Nah, logikanya seperti ini ya. Kan di sini untuk usul penetapan NIP kan sampai tanggal 31 Mei Bapak Ibu ya, tanggal 31 Mei. Nah, kebetulan kalau Pemdanya itu mengajukan pengusulan NIP anggaplah tanggal 10 Mei atau tanggal 22 Mei, maka kemungkinan 25 hari kerja itu nanti selesai di tanggal 5, 6, 7, 8 Juni. Nah, dari tanggal 5, 6, 7, 8 Juni, tanggal 5, 6, 7, 8 NIP sudah ada di Pemda. Nah, di minggu kedua dan di minggu ketiga Pemda itu sudah bisa melakukan proses penandatanganan surat perjanjian kerja untuk guru P3K. Nah, setelah itu dari surat perjanjian kerja itulah nantinya akan diusulkan penerbitan SK dan penyerahan SK. Maka kemungkinan memang SK itu berpotensi terbit di pertengahan Juni, di akhir Juni, atau bahkan di awal bulan Juli tahun 2023. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.